Sejumlah buruh PT Sakari Lestari Pasuruan ditangkap saat berdemo. Demo menuntut pembubaran FPI meluas. Selamat pagi Anda yang berada di Jawa Timur. Liputan pagi Anda berlanjut dengan Liputan 6 Jawa Timur edisi hari ini di hari Kamis 5 Juni 2008. Serangkaian informasi aktual, tajam dan terpercaya dari seluruh kawasan Jawa Timur akan terangkum selama 30 menit ke depan bersama saya Boy Patamaru, dan segera kita jalan sajian selengkapnya. Aksi solidaritas para buruh PT Sakari Lestari Pasuruan semalam berakhir ricuh. Para buruh yang hendak bermalam di pabrik terlibat bentrok dengan polisi yang hendak membubarkan. Sejumlah buruh ditangkap dan seorang buruh terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena tak sadarkan diri. Kericuhan terjadi ketika ratusan buruh PT Sakari Lestari Besi Pasuruan hendak melanjutkan aksinya dengan bermalam di pintu masuk pabrik. Mereka menghalang-halangi setiap kendaraan pabrik yang hendak masuk. Polisi pun akhirnya bertindak tegas dan membubarkan paksa para buruh. Bentrokan pun tak terhindari lagi. Sejumlah buruh terlibat adu fisik dengan polisi. Di tengah demo, seorang buruh wanita yang panik tiba-tiba tak sadarkan diri hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Demo ini terkait PHK yang dilakukan kepada 13 orang karyawan PT Sakari Lestari beberapa waktu lalu. Mereka mendesak agar pihak manajemen pabrik untuk mempekerjakan kembali 13 karyawan yang telah di-PHK. Untuk rencana selanjutnya besok, kita ya tetap gini, paksa masuk. Intinya kan kita ingin bekerja intinya. Jadi kita besok ya istilah gini, tetap gini. Kalau mau kerja nggak boleh, ya pabrik buat dan lagi. Para buruh mengancam akan terus melakukan aksi hingga pihak perusahaan mau memenuhi tuntutan mereka. Sementara para buruh yang sempat ditangkap polisi setelah dilakukan negosiasi akhirnya dilepas kembali. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Demo menuntut pembubaran Front Pembela Islam makin luas ke sejumlah daerah. Di Bojonegoro, ratusan massa mendatangi kantor DPRD dan Kejaksaan setempat menuntut FPI dibubarkan karena nyata-nyata melakukan aksi kekerasan sejak pertama didirikan. Aksi menolak FPI juga terjadi di Bangkalan, Ponorogo, Batu, dan Probolinggo. Tuntutan pembubaran FPI ini disampaikan ratusan massa kepada anggota DPRD dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Mereka menggelar aksi teatrikal menggambarkan aksi kekerasan yang dilakukan FPI di Monas, Jakarta minggu lalu. Para pendemo juga menilai jika FPI menggunakan simbol agama untuk melegalkan aksinya. Atas dasar itu, pemerintah didesak untuk segera membubarkan FPI. Di Bangkalan, ratusan massa dari Garda Bangsa, GP Ansor, dan PLII juga melakukan aksi serupa. Setelah puas menyampaikan orasi yang didukung anggota Dewan, massa membakar rompi anggota FPI Bangkalan sebagai simbol penolakan FPI di tanah garam itu. Di Ponorogo, ratusan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan pemuda Ponorogo anti kekerasan menggelar konsolidasi terkait aksi kekerasan yang dilakukan Laskar Islam di Jakarta. Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta polisi bertindak tegas terhadap pelaku aksi kekerasan, tidak menunggu dari reaksi massa. Usai membacakan pernyataan sikap, dilanjutkan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Ratusan massa dari Garda Bangsa dan kader NU lainnya melakukan konvoi keliling kota Batu. Mereka menuntut membubarkan FPI karena dianggap meresahkan masyarakat. Bahkan warga kota Batu sempat dibuat resah aksi FPI dari sejumlah daerah beberapa tahun lalu ketika Papernas menggelar kongres di Batu. Padahal hingga saat ini di kota Batu tidak ada perwakilan FPI. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Setelah melihat sepak terjang FPI, Ketua Majelis Syuro FPI Banyuwangi, Kiai Samsul Muarif, secara resmi mundur dari kepengurusan FPI setempat. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan di kantor cabang NU Banyuwangi. Sementara koordinator FPI Madura menolak pembubaran FPI. Dia beralasan mereka yang ikut mendesak membubarkan FPI lah yang tidak mengerti syariat Islam. Disaksikan sejumlah pengurus GP Ansor, Garda Bangsa, dan beberapa elemen ormas Islam di Banyuwangi, Kiai Samsul Muarif Majelis Syuro FPI Banyuwangi menyatakan keluar dari kepengurusan FPI. Pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Makmur
surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai untuk memperkuat pernyataan itu. Tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh FPI. Sebetulnya bukan hanya tragedi Monas. Awal-awal itu sudah ada gerakan yang menyimpang dari alat beragama. Samsul Mu'arif juga meminta anggota FPI lainnya sadar dan jika perlu FPI Banyuwangi segera membubarkan diri. Sementara Koordinator FPI Wilayah Madura Kiai Haji Muhammad Bahri menolak pembubaran FPI karena terlibat aksi kerusuhan Monas di Jakarta. Bahkan Kiai Bahri menilai mereka yang terlibat pada aksi mendesak pembubaran FPI dianggap tidak mengerti syariat Islam. Mereka itu secara langsung atau tidak sudah menyetujui tumbuhnya pembongkaran yang ada di Pamekasan. Yang terus yang kedua, secara langsung dia yang minta pembubaran kepada FPI karena persoalan Ahmadiyah, berarti mereka itu secara langsung sudah mendukung keberadaan Ahmadiyah. Kiai Bahri memberi penjelasan kepada sejumlah wartawan di Pamekasan setelah maraknya aksi mendesak FPI dibubarkan. Agus Ainul Yakin dan Salim Awali melaporkan dari Banyuwangi dan Pamekasan. Demo mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Kota Malang, Jawa Timur yang menuntut transparansi dana kampus dan kesewenang-wenangan rektor diwarnai kericuhan. Kericuhan ini dipicu ketika mahasiswa dilarang petugas keamanan masuk menemui rektor. Aksi dorong tidak terelakkan ketika sudah mahasiswa dilarang petugas keamanan masuk menemui rektor Universitas Islam Negeri di kawasan Sumbersari, Kota Malang. Sempat terjadi kericuhan ketika petugas satpam akan menangkap salah seorang mahasiswa yang diduga menjadi provokator. Aksi ini sempat membuat kaca ruangan rektorat pecah. Pembantu rektor 1 Universitas Islam Negeri Malang misalkan aksi ini sebab pihaknya siap membuka dialog dengan mahasiswa tanpa harus bersitegang dengan petugas keamanan. Saudara, aksi penolakan kenaikan harga BBM tampaknya masih terus berlangsung. Sejumlah mahasiswa Universitas Dr. Sutomo Surabaya demo di depan kampus. Dalam orasinya, mereka mengingatkan agar jangan mudah terkecoh dengan pengalihan perhatian dari masalah kenaikan harga BBM ke insiden kekerasan FPI yang terjadi di Monas, Jakarta. Selain berorasi di depan kampus kawasan Semolowaru, Surabaya yang tetap menolak kenaikan harga BBM, mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan semakin sulitnya rakyat membeli BBM. Mahasiswa juga mengingatkan agar jangan mudah terkecoh dengan pengalihan perhatian masalah kenaikan BBM ke insiden kekerasan FPI yang terjadi di Monas, Jakarta Sabtu Juni lalu. Selama hampir 10 menit, mahasiswa ini sempat berada jalan sehingga lalu lintas di depan kampus di Surabaya macet. Berkat tindakan persuasi polisi, akhirnya blokade jalan ini dibuka kembali. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Raya Trosobo, Sidoarjo, Rabu kemarin disegel Polda Jatim. Penyegelan dilakukan karena diduga SPBU ini melakukan penimbunan 85 ton solar sebelum kenaikan harga BBM. Penyegelan terhadap SPBU di Jalan Raya Trosobo ini dipimpin langsung Kasat Tipikor 4 Polda Jatim, AKBP M. Hendra Suhardiono. Polisi langsung menyegel tandon penyimpan BBM yang diduga kuat sebagai tempat penyimpanan solar sebanyak 85 ton. Polisi juga menyegel 2 pompa pengisian solar. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari penggerebekan anggota Satreskrim Polda Jatim 23 Mei lalu. Diduga SPBU ini melakukan penimbunan solar sebanyak 85 ton jelang kenaikan harga BBM. Jadi solar aja nih, solar aja, bukan solar. Itu matematis saya lebih 100-an juta lah ya. Untuk penyidikan lebih lanjut, polisi meminta keterangan 3 saksi yaitu karyawan SPBU. Mereka adalah Yohanes, Mukayat, dan Markus. Sementara pemilik SPBU Widodo belum dikenai sanksi apapun karena menunggu hasil pemeriksaan para saksi. Kontributor SCTV Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo.
Sejumlah orang yang mengatasnamakan komunitas korban Lapindo demo di depan Pemkab dan DPRD Sidoarjo. Massa yang terdiri dari petani tambak, nelayan dan penambang pasir dari Kecamatan Jabon ini menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraannya pasca semburan lumpur Lapindo. Waktu dekat kami tidak ada perhatian, kami akan dengan kekuatan seutuhnya, dengan kekuatan sebesar-besarnya akan memberikan satu pelajaran, akan memberikan satu peringatan bahwa kami Ungkapan kekesalan ini disampaikan seorang warga saat demo bersama warga dari 5 desa lain di Kecamatan Jabon ketika berorasi di depan Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Sudah 2 tahun ini lumpur Lapindo tetap menyembur, namun nasib mereka diabaikan pemerintah. Padahal dampak lumpur Lapindo mengakibatkan penghasilan mereka yang bekerja sebagai petani, petambak dan penambang pasir semakin menurun. Namun tidak satupun pejabat di Pendopo yang menemui pendemo. Aksi ini berlanjut ke gedung dewan, namun setali 3 ruang tidak ada anggota dewan yang menemui warga. yang terdiri dari